bahagia ya Tito bisa menjumpai pendengar kita, penonton kita di bulan penuh berkah ini, bulan Ramadan. Dalam hitungannya 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022 Masehi. Bagi remaja tentu sudah mengikuti beberapa kali puasa, bagi anak-anak dalam usia berlatih, bagi orang dewasa tentu sudah ada yang puluhan tahun, apalagi kakek nenek, pengalaman berpuasa tentu sudah banyak. Nah, disebut puasa banyak menghadirkan kebaikan. Nah, salah satunya kita baca ulang surat Al-Baqarah 183 yang sangat populer, sudah menjadi hafalan bagi kita umat Islam, malah dari usia anak-anak tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manalah orang-orang yang beriman, tentu orang yang sudah diperhitungkan, diseru karena pada badan dirinya sudah ada keimanan untuk berpuasa, karena puasa sudah ada sejak dulunya. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi sejak dari Nabi Adam alaihissalam sudah ada puasanya, sampai Nabi berikutnya, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja model puasanya tentu syariat satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Ada yang puasa 40 hari, saya tidak menguasai dari sisi sejarah, tapi yang puasa ini sudah ada. Khusus fokus kita tentu puasa Ramadan pada umat Islam yang beriman itu sebulan penuh, mulai dari 1 Ramadan sampai akhirnya. Ramadan ini berakhir pada saat matahari terbenam, puasa kita sudah berakhir, lalu hilal di atas ufuk, maka malamnya takbiran ya, besoknya beridul fitri, maka berakhirlah Ramadan. Nah, kebaikan apa bagi orang yang berpuasa? Dengan berpuasa yang benar itu, dia akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah nilai kualitas diri tertinggi yang Allah berikan. Maka kita berharap mudah-mudahan. Tapi sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa itu benar, maka pasti menjadi orang yang bertakwa. Tapi kita dalam bentuk harapan, moga-moga menjadi orang yang bertakwa. Nah, kebaikan apa di bulan Ramadan ini? Terutama ya dari diri kita sendiri. Dengan teraturnya makan dan minum, di siang hari biasanya makan minum kita itu berulang kali, tapi di bulan Ramadan diawali dengan sahur, sudah itu tidak boleh lagi makan minum. Karena Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah kamu hingga jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Dengan demikian fajar terbit itu menahan atau imsak. Summa atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Jadi seharian itu kita tidak makan minum. Ini adalah untuk istirahat, buat pencernaan kita bekerja di siang hari. Itu namanya istirahat, adalah menyenangkan. Ini kebaikan pertama ya. Kita lelah bekerja, dapat duduk sejenak atau santai ya, mengalihkan pekerjaan dari yang disebut membosankan bisa saja. Lalu dialihkan pekerjaan atau memang tidur, istirahat, ngobrol, itu menyenangkan.
Jadi bagi pencernaan, istirahat dia di siang hari mengolah makanan itu adalah suatu keberuntungan, kebaikan pada lambung kita. Kebaikan berikutnya, tertanam rasa kasih sayang, dirasakan benar betapa laparnya di siang hari itu langsung dirasakan. Nah, timbul pula lah perasaan, beginilah ya rasa lapar itu bagi orang yang miskin, bagi orang yang terlantar. Dengan demikian sampailah meningkat infak sedekah, dan tidak boleh tinggal ada zakat fitrah mensucikan diri. Zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan. Ini juga nomor kebaikan ya. Kebaikan yang lainnya apa? Masjid pasti ramai, baik di kota maupun di desa. Itu dirindukan bagaimana masjid itu makmur ya, suasana semarak. Walaupun masih ada sana sini kita perbaiki, orang ramai atau gairahnya masjid berjamaah itu kadang-kadang sampai minggu kedua, sudah masuk minggu ketiga masjid beransur-ansur lengang. Tapi bagaimana nikmatnya di bulan Ramadan salat berjamaah, itu adalah satu kebaikan juga. Suasana kebaikan dalam masjid sekarang meningkat ya, kualitas ibadah, penceramahnya hebat-hebat, dia memberikan materi yang terbaik. Sudah itu imamnya masih muda-muda, hafalannya bagus, zuk rasanya itu bagus. Jadi sebenarnya pencerahan tidak hanya ceramah saja, tapi dengan imam yang terampil, tilawahnya bagus, itu juga pencerahan. Bagaimana rasanya kalau bacaan itu bagus, mau berlama-lama dalam salat berjamaah. Nah, bayangkan itu 11 rakaat, bahkan ada ya amalan lain 23 rakaat tarawihnya itu beserta witir. Kebaikan berikutnya, amalan wajib itu kan dilipat gandakan. Nah, berapa kali lipatnya ya Allah lah yang punya kuasa, yang punya kehendak. Terus amalan sunat seperti amalan wajib, betapa tingginya amalan sunat, dinilai pahalanya seperti amalan wajib. Apalagi amalan wajib berpuasa itu sendiri, wajib salat 5 waktu itu pahalanya yang luar biasa. Terus di bulan Ramadan walaupun dalam keadaan berlapar-lapar, orang senang baca Quran, bahkan banyak yang bertekad, ada yang khatam Quran 1 kali, 2 kali, bahkan ada orang tertentu lebih dari 2 kali khatam Quran. Padahal sedang berpuasa, sibuk juga. Ini juga kebaikan. Di luar Ramadan jarang sekali orang bisa seperti itu. Tapi bulan Ramadan itu banyak pengakuan yang didapatkan informasinya. Kebaikan berikutnya untuk gabung bersama keluarga, ayah, ibu, anak-anak, bisa saja dalam rumah itu mertua, keponakan, dan lain-lain. Itu buka bersama luar biasa. Bahkan kebahagiaan orang yang berpuasa itu diantaranya adalah di saat berbuka. Bagaimana waktu minum pertama itu nikmatnya ya berbuka. Nah, lebih dari itu juga diinformasikan kebahagiaan kedua orang berpuasa tak kala menemui Tuhannya, maksudnya di surga kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalnya waktu sekarang ya, asar masuk, dari tadi bisa saja dari pukul 10 sudah mulai terasa lapar, zuhur lapar. Nah, sampai jelang berbuka lapar, tapi nikmat sekali waktu berbuka, kenikmatan itu lebih sempurna. Apalagi di bulan Ramadan ini kebaikan, kesadaran beragama itu meningkat. Di kantor, perkumpulan keluarga dalam bentuk arisan, itu pengajiannya malah meningkat. Tidak sebanyak di bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan ya luar biasa, sudah ada pengajian malam, banyak musala masjid, terutama di kota-kota. Pengajian subuh juga ada, bahkan dispesialkan nanti malam 17 Ramadan dan segala menggairahkan masjid. Jadi
banyak sekali sebenarnya kebaikan di bulan Ramadan ini. Banyak orang menderita penyakit tertentu, katakanlah mah ya. Itu kan salah satu, jangan kambuh, jangan terlambat makan. Tapi di bulan Ramadan banyak yang mengaku mahnya jadi sembuh. Nah, ini suatu keajaiban, suatu keberkahan. Jadi saya kira banyak lagi, maka dalam muzakarah ini kita saling berbagi, tentu pendengar kita juga punya pengalaman bagaimana kebaikan-kebaikan yang begitu banyak di bulan Ramadan. Ya, keterampilan berdagang, anak-anak ya mahasiswa jualan pabukoan dan lain-lain itu luar biasa ya. Yang tidak pernah jualan jadi terampil jualan. Eh, kalau misalnya Ustadz di bulan Ramadan, ya itu sudah pasti dia sering dipanggil, diundang dan seterusnya. Di samping dia memberikan ceramah setulus hati, dari masjid atau lembaga yang mengundang itu memberi uang penghormatan honorium ya. Jadi ya sejahtera. Eh, dengan banyaknya pengajian, kesejahteraan apa ya, kesejahteraan rohani itu meningkat di bulan Ramadan. Lalu kesehatan jasmani juga bertambah pula. Walaupun kurus, agak ringan, misalnya hari-hari seminggu sepekan pertama, apalagi 2 pekan, itu sudah banyak pengakuan pinggang celananya sudah mulai lapang, termasuk saya. Inilah di antara kebaikan itu. Mungkin kita pending dulu, kita cukupkan sampai di sini, kan kita namanya muzakarah. Dikembalikan pada Tito. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ustadz. Ustadz, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini, sama-sama kita dengarkan dulu ini Ustadz dan pendengar untuk Azan. seruan Oke. ibadah asar wilayah Kota Padang dan sekitar tepat pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Ya, siap.